kapitalisasi, dia mengkapitalisasi komunisme jadi kekuatan. Di mana Pak? Negara memiliki peran sentral ekonomi. Negara memiliki, dia membangun jalan, membangun jembatan, membangun kereta, membangun teknologi. Negara memberikan dorongan terus fiskalnya terhadap para pemikir, para pengusaha, disubsidi secara terus-menerus. Dia ciptakan mobil, dia ciptakan kereta, diciptakan kain. Negara mensubsidi terus. Agar apa? Agar dia bisa jualan ke luar negeri. Siapa yang pelanggan dari seluruh barangnya? Indonesia seneng barang murah, beli di media sosial, harganya murah, bangkrut industri tekstil Indonesia. Sebentar lagi mungkin industri otomotif akan banyak yang gulung tikar. Kenapa? Orang jual 1 miliar mobil, dia bisa jual 350 juta. Kenapa? Tujuannya adalah seluruh masyarakat dunia menjadi pelanggannya, seluruh industri bangkrut, sehingga dia menjadi raksasa. Kenapa? Hanya dengan sistem itu. Nah, pertanyaannya adalah, Indonesia itu negeri apa? Kita ini ideologinya apa sih? Nah, ya kalau mau bicara Indonesia, kalau hanya bicara Indonesia dalam teks undang-undang, kalau hanya bicara Indonesia dalam kesepakatan politik elit, sampai kiamat kita nggak akan maju. Kenapa? Elit berubah, Pak. Pak Harto 32 tahun berkuasa, ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Apa di Indonesia yang tidak dirubah dalam waktu cepat? Susah. Sistem yang baik itu mapan, tidak berubah-ubah dalam setiap waktu, tidak menjadikan percobaan. Kenapa ini terjadi? Karena tidak memiliki latar nasionalisme, ideologi religius. Dia berpandangan, yang satu berpandangan ke barat, yang satu berpandangan ke timur tengah. Bingung, nyusun undang-undang jadi bingung, semuanya menjadi bingung. Akhirnya kompromi, pasal kompromi, undang-undang kompromi, konstitusi kompromi, terus saja pragmatisnya. Nah, sedangkan dasar ideologi bangsanya makin rapuh, sehingga saya melihat pendidikan itu ada 2 ancaman terhadap pendidikan Indonesia pada para guru. Pertama adalah ancaman ditinggalkannya tradisionalisme. Ditinggalkannya tradisionalisme adalah ancaman. Kenapa? Orang kehilangan tradisinya. Di kampung kehilangan tradisinya. Gak ada lagi anak-anak yang main kucing sumput. Gak ada lagi anak-anak yang main kecor. Gak ada lagi anak-anak yang main petak umpet. Gak ada lagi anak main gapu. Semuanya, komunitasnya hilang. Digantilah dengan playgroup. Playgroup gurunya harus digaji. Anak-anak jadi struktural, kan harus diseragamkan. Pola permainannya diganti oleh pola permainan proyek. Ada alat peraganya, ada beli sorobotan, ayun-ayun, semuanya berbasis duit, berbasis proyek. Nilai-nilai alamiah yang itu menyatukan manusia dengan lingkungannya runtuh. Dari situ anak lagi tidak mengenal lagi pematang sawah, anak tidak lagi mengenal perikanan, anak tidak mengenal sungai, anak tidak mengenal danau, anak tidak mengenal pohon, anak tidak mengenal oksigen. Semuanya tidak dikenalinya. Dia hilang dalam pikirannya. Apa dalam masa depannya? Akhirnya dunia pertanian runtuh. Kenapa dunia pertanian runtuh? Runtuh sebentar lagi, 25 tahun lagi runtuh. Kenapa? Tidak ada lagi generasi pertanian Indonesia. Saya tinggal di desa. Saya tahu betul bahwa yang nanduri itu tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul bahwa yang nyangkul sudah tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul semua usianya di rata-rata di atas 50 tahun. Dia bertahan 15 tahun lagi. Hilang generasi petani Indonesia. Siapa yang akan nyangkul ke depan? Pertama. Kemudian orang ngomong teknologi, lari lagi, kan bisa menggunakan teknologi. Emang teknologinya teknologi mana yang akan digunakan? Berarti orang harus beli pembajak sawah, orang beli drone. Pertanyaannya adalah
Kuatkah petani kita beli drone dengan harga petak sawah hanya 1/4 hektar? Cina itu drone lahir karena tradisi, mesin traktor lahir karena tradisi, Jepang juga karena tradisi, karena dia tradisi membajak, maka dia merubah pola pikirnya. Besok ganti mesinnya, besok ganti mesinnya, besok ganti. Bukan Indonesia, teknologi lahir karena mode, karena gaya hidup. Drone jadi gaya hidup. Orang-orang beli drone, nggak tahu tujuannya apa. Semua OPD pakai drone. Tujuannya apa? Bikin film. Untuk TikTok, Noah Jonate awal. Sedih. Drone mahal-mahal, like-nya sautik, komen-nya sautik. Dicarikan anak buah nanti, komen atau siapa komen cicing wae. Eta bapak tadi pakai drone gaya. Kacau. Ini harus, ini piranti yang harus dibenar. Kalau ingin kita punya masa depan. Nah, itu di kaum tradisi hilang, semuanya hilang. Tradisi makan hilang, memasak hilang. Jangankan garap sawah, saya cek silakan seluruh anak perempuan anak sekolah SD, SMP, SMA, mana yang bisa masak? Padahal dari tradisi masak melahirkan industri. Menjahit, dicek silakan ada anak-anak sekolah sekarang yang bisa menjahit. Padahal fashion Cina itu karena tradisi. Kita bahan dasarnya dihilangkan, kecintaan lingkungannya dihilangkan. Siapa yang membunuh itu? Sekolah. Saya ini udah sampai pada tingkat, ini ada kejahatan baru yang dicetak. Kejahatan apa? Orang lupa. Di lingkungan saya yang saya awasi dalam setiap hari, tiap sore setelah orang lain ke sawah itu dia babat rumput, dia anak-anak sekolah ini mau nongkrong di saung kok, minum-minum. Motornya dibarisin dan saya cek itu motornya leasing semuanya. Orang tuanya apa? Tiap hari pegang kepala. Kenapa? Store motor, bayar BBM, bayar kuota, uang jajan. Di otak ketua orang tua hari ini adalah penderitaan. Kenapa? Kehadiran anak tidak membuatnya kebahagiaan. Dulu orang tua kita punya anak 12, nggak jadi problem, mapan hidupnya. Kenapa? Ke-12-nya berperan ekonomi dalam rumah tangganya. Yang satu nyapu, yang satu nyuci, yang satu masak, yang satu ngambil kayu bakar, yang satu ngambil ikan di sungai, yang satu ngambil rumput. Semuanya bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Hebatnya luar biasa. Pertanyaan saya, ada ke generasi hari ini yang punya 12 kemudian dia mapan? Gak ada. Anda kalau ngomong intelektual, ibu saya tidak sekolah SD pak, nggak bisa baca tulis, anaknya 9 bisa sekolah semua. Bapak saya hanya prajurit kepala, palang 3. Dari sisi kalkulasi ekonomi anak 9 mati harusnya. Sawahnya hanya 1/4 hektar, 1 kolam 1/4 hektar kebun bambu. Itu modal kekayaan kami. Kami bisa hidup tanpa 1 jengkal pun yang terjual malah bertambah. Kenapa? Karena anak menjadi daya dukung lingkungan, anak menjadi daya dukung keluarga. Hari ini, mohon maaf, anak-anak bapak saya yang golongan 4A, yang golongan 3C, parah anak-anaknya nggak bisa sekolah. Nggak bisa kayak bapaknya, nggak bisa jadi pegawai, nggak bisa jadi apapun. Kenapa ini terjadi? Mindset pendidikan yang salah terhadap anak-anak itu. Culture. Untuk itu saya katakan, kalau Indonesia, Jawa Barat ingin maju, maka basis culture-nya harus dibangun lagi. Kenapa kata orang Sunda, mual kaluhur sirungan lamun teu kahandap akar. Basis culture politik itu. Saya kalau menjadi terminologi politik, orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus, menentang pikiran banyak orang. Siapapun dihadapi, nggak mau kompromi. Patung dihancurkan, saya berdiri lagi, bangun lagi patung baru, bukan menyerah dan berkompromi. Kenapa? Saya lagi memperjuangkan ideologi, bukan hanya sekedar ingin menjabat. Kalau hanya sekedar ingin menjabat, nggak usah capek-capek, kompromi saja dalam setiap waktu. Kalau saya mau kompromi, dulu di Purwakarta nggak akan 66%, saya bisa 80%. Tetapi, ngapain hidup memimpin kalau nggak punya nilai?
nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjabat, nggak usah jadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Pegawai negeri kan tukang disuruh. Bupati ini, ibu paling hebat. Ganti bupati ini, bapak hebat. Besok hebatlah. Bupati nggak diangkat jadi jabatan segitu. Kan itu. Nah, tetapi menurut saya guru nggak boleh begitu. Guru tidak tergantung pada struktur jabatan, karena guru adalah linuhum. Dia adalah orang-orang yang diletakkan di altar, yang guratnya itu adalah gurat air. Kemudian dalam bataranya batara Wisnu, dalam kebataraan. Karena untuk itu dia adalah bebas nilai. Karena dia bebas nilai, dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan guru tidak boleh ada rasa takut oleh siapapun. Kalau guru takut sama kepala sekolah, guru takut sama kepala dinas, sekarang guru takut sama orang tua, sudah mengundurkan diri jadi guru. Kenapa? Kita tidak akan bisa membangun piranti masa depan bagi anak-anak kita. Makanya guru linuhum. Karena guru linuhum dia punya nilai-nilai adiluhum, nggak boleh disentuh, ditempatkan. Ini problem Indonesia adalah salah dalam mempersepsikan guru. Guru diletakkan menjadi komunitas pegawai yang paling mudah digiring dan diarahkan oleh pemimpinnya. Nggak bisa, nggak akan bisa. Kalau apakah Anda mau anak-anak Anda dididik sama orang yang mudah didikte? Saya pasti pilih guru. Bagi anak-anak saya adalah guru yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia yakin pada kebenaran yang objektif. Itulah guru. Karena itu guru pendidikannya beda, tetapi gurunya harus punya kerangka dasar ideologi. Ideologi yang dikembangkan apa? Ya Pancasila. Ya Pancasila di Nusantara di mana? Ya Nusantara adalah terdiri dari antara. Ya antaranya apa? Ya kalau di Jawa Barat punya ideologi Kesundaan. Karena kalau kita tidak punya ideologi Kesundaan, kita nggak akan bisa kenal tanah kita. Kita bisa nggak kita kenal air kita. Kita nggak kenal udara kita. Kita nggak kenal matahari kita. Kita nggak kenal leluhur kita, karuhun kita yang memiliki keadiluhungan diri. Dan saya katakan pada semuanya, saya sebagai orang Sunda, saya katakan guru linuhum adalah karuhunnya bagi orang Sunda. Nggak boleh lagi pandangan Anda guru linuhumnya dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah. Enggak, karuhun kita. Kenapa? Orang kita bisa di sini, bisa beragama, bisa berbudaya. Itu dari karuhun kita, bukan dari orang lain. Yang ngajarin ngomong adalah ibu kita dari nenek kita dari buyut kita. Dari situ kita nih tugasnya menyempurnakan, bukan merubah-rubah dan merasa rendah diri, menganggap linuhum kita adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Kata siapa? Mereka lebih tahu dibanding kita. Cuman bedanya mereka tidak sok pintar. Kenapa? Sindang Siloka Sasmita, dia menyembunyikan seluruh kearifan dan ilmunya atas nama apa? Atas nama nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana kearifannya? Orang bikin dongeng Sikabayan nggak ditulis. Sikabayan buatan siapa? Bagaimana orang Sunda, leluhur Sunda itu dirinya adalah diri yang berpasrah pada Allah, diri yang hirup ukur sasampuran awak ukur sasampayan sariring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah. Nggak ada yang diakui. Siapa yang bikin cerita lutung kasarung? Apakah menuntut hak cipta? Tidak. Siapa yang bikin cerita Sangkuriang? Siapa yang bikin cerita Sikabayan? Nggak ada, nggak ditulis baik, nggak ada. Itu bukti bahwa dia adalah orang-orang yang ikhlas. Kita nulis ditulisin. Menang Dedi Mulyadi, bising aku kubatur. Ada hak karya ciptaan. Kalau lagu sudah ada bayaran tiap bulan, walaupun masih kecil, itu harus diperjuangkan. Kenapa? Hari ini harus diurus. Kenapa? Karena hari ini kekayaan menjadi nilai-nilai material. Karya intelektual hari ini menjadi nilai kapital. Ya hari ini harus dihak ciptakan. Kenapa? Kalau enggak, orang-orang lain diakui pakai dagang dia. Kalau dulu enggak, itu beda. Nah ini kan penting. Jadi pendidikan yang harus dilakukan bukan muridnya dulu. Kalau ingin membangun Jawa Barat, ingin membangun Purwakarta, yang harus ditata bukan muridnya dulu, gurunya dulu. Saya di tayangan YouTube saya tuh cerita, kemarin saya masuk SD, saya ketemu guru matematika. Dia bilang, Bu, nanti kasih nilai pada murid angka itu.
Anak matematikanya 4 tambah 4 8, nilai ujiannya 8, kenaikan kelasnya 8, tapi dia tiap hari tidak bisa memilih uang belanja, uang jajan. Saya pikir nggak layak dia menjadi dapat 8. Tapi anak itu matematikanya 4, tetapi anak itu mampu memilih uang jajan itu menjadi investasi. Dia nyimpan, dia ngirit ke sekolahnya jalan kaki. Anak itu dikasih 9 saja. Kenapa? Dia nanti akan menjadi orang yang sukses, dia out of the box. Ingat, orang-orang yang sukses tidak ranking pertama di kelasnya. Enggak, orang sukses rata-rata kadang-kadang DO di sekolah. Kenapa? Dia out of the box, berani mengambil keputusan, berani mengambil langkah, mengambil resiko. Negeri ini butuh orang out of the box. Ini penting. Nah, yang kedua, apa yang menjadi problem kita hari ini? Pertama, kita berproblem di tradisi, kita yang kedua ketinggalan di teknologi. Kan aneh. Kita sudah tertinggal menjadi bangsa tradisi, tetapi ketika kita pun tidak berhasil menjadi bangsa yang high tech, bangsa teknologi. Loh, terus yang kita pakai selama ini apa? Kita adalah konsumen dari teknologi. Konsumen dari teknologi. Oke, saya ngomong berulang-ulang, birokrasi di Jawa Barat sudah digitalisasi.